Lu di sini jangan lo, besok lu bantu nyawer. Udah gitu saudara bikin perlombaan, kadang-kadang perlombaannya yang nggak nyambung sama semangat kemerdekaan. Bikin perlombaan pertandingan bola, bapak-bapak lawan bapak-bapak pakai daster emak-emak. Ini orang otaknya di mana nih? Ini andai kata Pangeran Diponegoro bangun lagi, hidup lagi, Imam Bonjol hidup lagi, Jenderal Sudirman hidup lagi, nangis saudara. Mereka ini saudara berjuang dengan darahnya, air matanya, dengan nyawanya. Yang diperjuangin lagi pada main bola pakai daster saudara. Lawan bib hiburan, hiburan banyak, nggak perlu yang begitu, betul? Jangan nurunin derajat. Saya mau tanya nih, lo yang punya bapak nih, bapak lu pakai daster main bola, lu malu gak? Malu gak? Jawab jujur, malu apa kagak? Kalau nggak malu, lu jangan-jangan kena covid lo. Malu saudara, malu. Malu saudara. Habib kan kita hiburan kan banyak. Silakan cari hiburan Islam, nggak melarang kita cari hiburan, enggak. Tapi kita saudara dianjurkan nyari hiburan yang nggak bertentangan dengan syariat. Itu tadi hadroh hiburan nggak bertentangan dengan syariat, silakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Kira-kira jelas, paham, ngerti? Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak, supaya besok 17-an nggak ada lagi yang model-model begini. Kalau misalkan besok nih 17 Agustusan, kalau udah nggak sekarang, tahun depan ada yang minta sumbangan buat 17-an, tapi isinya kemaksiatan. Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak, kira-kira bantu apa jangan? Bantu apa jangan? Siap kompak, takbir, sallu ala nabi. Itu yang pertama saudara. Nah, jadi jangan kotorin ya hari kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bikin murka Allah. Betul. Kita ini masyarakat Indonesia udah banyak bikin murka Allah. Jangan nambah-nambahin murkanya Allah di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Ini keadaan sekarang lagi prihatin. Ini keadaan sekarang saudara lagi mencekam. Belum lagi coronanya, belum lagi anak-anak kita yang susah untuk sekolah secara normal. Belum lagi saudara banyak yang di PHK, kerjaan susah dan lain sebagainya. Jangan lagi nambah saudara penderitaan saudara-saudara kita dengan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas? Paham? Ngerti? Udah berlanjut. Udah deh, cukup ya. Cukup. Jam berapa nih tadi? Udah jam berapa ya? Hah? Jam 11. Udah jam 11. 2 jam lagi. Nggak boleh malam-malam. Bukan, kita sekarang keadaan beda dengan keadaan normal, betul. Kalau keadaan normal mau sampai jam 1 ayo kita jabanin, betul. Sekarang kan keadaannya lagi beda. Jadi kita juga nauin dan nggak bisa lama-lama. Tapi sedikit terakhir saudara. Bahwa dalam acara ini pun kita sekaligus berbarengan dengan Milad Front Pembela Islam yang ke-22. Jadi sudah 22 tahun Front Pembela Islam berdiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini Front Pembela Islam masih istiqomah. Alhamdulillah. Dan saudara, kalau kita perhatiin, Front Pembela Islam ini merupakan salah satu ormas Islam, bahkan mungkin satu-satunya ormas Islam yang paling banyak habaib yang jadi pengurus di dalamnya, saudara. Jadi cuma FPI doang. Jadi ada banyak ormas-ormas Islam, saudara, tapi cuma Front Pembela Islam yang paling banyak habaib yang jadi pengurus
pengurus di dalamnya. Nah, selain Robito, kalau Robito emang udah jelas-jelas itu semua anggotanya habaib, ya, Robito Alawiyah itu semua jelas habaib. Tapi kalau Front Pembela Islam kan enggak semuanya habaib. Jadi FPI ini cuma bukan FPI ini buat habaib, enggak. FPI enggak cuma buat habaib saja. FPI ini terbuka buat umat Islam yang ingin ikut ambil bagian menyemarakan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menggelorakan jihad fi sabilillah semata-mata hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk FPI saudara nggak dibayar, nggak ada gaji bulanan, bahkan seragam kita beli sendiri saudara. Itu laskar-laskar yang antum lihat pakai seragam itu nggak ada yang beli sendiri saudara, beli sendiri, mereka nabungin. Itu sepatunya aja harganya kurang lebih 300 sampai 500 saudara. Jadi kalau sesetel bisa jadi udah sejutaan saudara. Duit dari siapa? Mereka nabung sendiri saudara. Banyak yang masih ngutang. Yang masih ngutang tuh banyak tuh laskar tuh. Kelihatannya bagaimana Beb? Yang palanya nunduk mulu itu masih ngutang tuh. Yang takdirnya lemes banget. Takbir Allahu Akbar. Nah berarti tuh laskar belum lunas tuh seragamnya tuh ya. Dan saudara ketika kita aksi ini apapun aksinya, misalkan kita ke Jakarta atau aksi di kabupaten sini saudara, itu semua kita juga nggak ada yang bayar, nggak ada yang modalin. Makanya kadang-kadang kita sakit hati betul saudara. Kalau ada yang bilang itu FPI ada yang modalin itu kalau demo, ada yang bayarin itu demo. Saudara, selama ini kita nggak ada yang bayarin, nggak ada yang modalin. Silakan tanya sendiri-sendiri. Ada yang bilang itu 212 dibayar itu. Yang berangkat ke sono dikasih uang bensin 200 itu saudara. Ini yang ngomong biadab saudara. Ini yang ngomong kurang ajar, ini yang ngomong bangsat saudara. Kenapa saya katakan bangsat? Karena banyak para habaib, banyak para kiai, bukan yang muda-muda tapi yang sepuh-sepuh saudara, ikut hadir dalam acara itu saudara. Kalau dia menuduh yang datang 212 itu mereka bayaran, berarti mereka menuduh itu para habaibnya, para kiainya, orang-orang bayaran semua. Berarti kalau begitu kurang ajar tidak? Biadab tidak? Biadab tidak? Biadab saudara. Jadi kalau ada yang bilang itu 212 kemarin dibayar, itu biadab saudara. Bilangin gua yang ngomong. Sebab saya dengar banyak di sini yang ngomong itu 212 dibayar itu. Bilangin gua yang ngomong, lu biadab, congor lu sini gua colok. Sebab kita tahu sendiri saudara, enggak ada yang dibayar saudara. Kalau misalkan ada yang dicarterin mobil itu rezekinya. Bahkan ada saudara yang dari Balikpapan, yang dari Banjar saudara, itu nyewa pesawat, satu pesawat cuma buat berangkat saudara. Makanya kita kadang-kadang sakit hati ya. Kok bisa-bisanya mereka nuduh kita ini laskar bayaran, katanya dibayar, katanya disogok dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu resiko perjuangan. Pokoknya yang jelas dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ketika kita menegakkan kebenaran, setan pasti nggak bakal diem. Betul. Jadi kalau kita lagi membela kebenaran saudara, niatnya benar, caranya benar saudara, terus ada yang kagak seneng, berarti itu setan saudara. Betul. Nah, jadi kalau saudara FPI lagi amar ma'ruf nahi munkar saudara, FPI lagi nutup tempat judi, FPI lagi nutup tempat-tempat minuman keras, terus ada yang protes saudara, berarti yang protes apa? Setan. Kira-kira jelas? Paham? Ngerti? Alhamdulillah. Jadi saudara nggak ada FPI, nggak ada yang dibayar. Kita ikhlas berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nyari bayaran, bukan. Oh, kita bukan pengen dipandang orang, bukan. Oh, kita pengen biar dibilang berani, enggak. Justru kita penuh resiko, saudara. Makanya saya sampaikan kepada antum semua yang ingin gabung dengan FPI, antum pikir dulu matang-matang. Kalau antum dulu pernah gabung di ormas lain, di ormas lain itu mungkin antum seragam dibeliin, di FPI nggak dibeliin, saudara. Kalau ada rapat-rapat mungkin begitu pulang dikasih duit bensin, di FPI nggak begitu, saudara.
Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan, mungkin dikasih duit bensin, dikasih hadiah, dikasih bingkisan, di FPI nggak begitu saudara, nggak ada itu saudara. Semuanya kita mandiri, kita keluar dari kantong kita sendiri saudara. Kadang-kadang kita patungan, laskar saking prihatinnya nggak ada bensin, patungan saudara, patungan sama temennya. Jadi kalau misalkan ada yang mau masuk FPI, silakan, terbuka bagi siapa aja. Tapi ingat, begitu keadaan FPI, ente seragam beli sendiri. Kalau ada aksi-aksi, Anda nggak dikasih ongkos saudara, nggak dikasih gaji, nggak ada gaji bulanan, boro-boro gaji bulanan. Rumah aja masih pada ngontrak. Betul. Nah, jadi silakan kalau mau gabung, ya begitu keadaannya. Ya. Begitu keadaannya, makanya saya sampaikan, orang kalau kagak ikhlas banget masuk FPI kagak bakal kuat, mental bentaran. Tapi alhamdulillah nih, ini DPC Kedung Waringin udah 3 tahun berdiri dan alhamdulillah masih istiqomah. Alhamdulillah. Nah, dan mudah-mudahan terus istiqomah, amin. Terus istiqomah, amin. Terus berkembang, amin. Terus bermanfaat, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terakhir saudara, sebelum saya tutup, insya Allah hitungan hari kita akan masuk tahun baru. Betul. Kita akan masuk tahun baru. Kita akan tinggalkan tahun yang lama, masuk ke tahun yang baru. Mungkin ada orang tua kita, ada saudara kita, ada kawan kita, ada kerabat kita yang nggak sampai ke penghujung tahun ini, keburu dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari ini. Karena itu kita syukuri hal ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada kita ini. Dan kita berusaha betul-betul untuk memperbaiki diri kita, untuk yaitu memperbagus diri kita. Ya, mungkin di hari-hari kemarin kita banyak melakukan kesalahan. Di hari sekarang, di hari kedepannya, sedikit demi sedikit kita perbaiki. Yang nggak bagusnya kita tinggalin. Yang muda-muda yang masih melawan orang tua, sekarang niatin jangan sampai kita melawan orang tua lagi. Yang ngomong sama orang tua nggak sopan, sekarang niatin jangan lagi sampai seperti itu. Walhasil kita perbaiki diri kita perbaiki ucapan kita, perbaiki perbuatan kita, perbaiki sikap kita, perbaiki tingkah laku kita, perbaiki kepribadian kita, perbaiki akhlak kita, termasuk perbaiki gaya hidup kita. Yang kemarin-kemarin mungkin kita keluar, yang laki masih pakai celana pendek, wayahnya. Sekarang ini udah mulai tahun baru masuk, diganti pakai celana panjang, jangan sampai aurat kelihatan. Betul. Jangan lu ngaji kemana-mana tapi hari-hari masih begitu aja pakaiannya. Begitu juga yang perempuan, mungkin kemarin-kemarin pakaiannya masih kebuka, ya sekarang tutup. Betul. Siap tutup aurat. Ada yang nanya, Habib, kalau saya Habib, ini saya pengalaman pribadi. Ada perempuan nanya ke saya, ini perempuan istilah sekarang baru hijrah. Bib, saya dulu bengal, sekarang saya mau memperbaiki diri Bib. Terus dia nanya, Habib, ini kalau saya begini nih Bib, pakai jilbab tapi baju saya masih ketat Habib, kira-kira boleh apa kagak Bib? Kira-kira boleh gak Bu? Neng, kira-kira boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Saya bingung jawabnya. Kalau saya bilang udah nggak apa-apa, ya untuk awal-awal nggak apa-apa. Takutnya ntar dijadiin dalil. Ntar ada ustadz lain, ada kiai lain, atau ustazah lain yang negor, ntar dijadiin dalil. Kata Habib Salim kagak apa-apa, kan ribet. Ntar akhirnya saya berantem lagi sama ustadznya, ya kan? Betul apa betul? Kalau saya bilang jangan, itu nggak boleh, itu masih menampakkan lekuk badan, akhirnya pundung, purik. Bocah sekarang kan begitu, kalau ngaji dikit-dikit purik. Betul apa betul? Jadi orang sekarang sama orang dulu beda.
Orang dulu mah ngaji, belajar, mau diapain sama gurunya dia ikhlas, dia redo, dia rela. Jangankan cuma dibentak, digaplok sama gurunya dia terima. Lah bocah sekarang cuma ditegur doang, purik kagak ngaji lagi. Betul apa betul? Purik kagak ngaji lagi. Jadi anak sekarang nih maaf, kebanyakan ngaji nyari yang enak, bukan nyari yang bener. Wah enak di sini nih gurunya nih. Gurunya modern, kagak pernah marahin kita, kagak negor kita, kita boncengan, kita pacaran dibagenin, ya. Kagak kayak Habib Salim, begini kagak boleh, begitu kagak boleh, susah banget orang mau jadi bener. Orang sekarang begitu tuh nyarinya tuh, ya. Padahal saudara, yang enak belum tentu bener, betul, betul. Enak di sini mah ngaji sebari dangdutan nih, ajib nih, yang begini nih, ya asik nih begini nih, ya. Yang enak belum tentu benar, tapi yang benar saudara, walaupun mungkin kita rasa nggak enak, tapi pasti akan enak pada saatnya nanti. Ya. Makanya saya bingung begitu dia nanya. Kalau saya bilang jangan, pundung, purik, agak mau ngaji lagi. Padahal ini baru doyan ngaji nih. Akhirnya saya diam, ya Allah, bagaimana ini jawabnya ya? Dijawab boleh salah, dijawab agak boleh salah. Ya. Akhirnya begitu lagi ngomong begitu, saudara nggak tahu tuh dapat jawaban dari mana. Alhamdulillah, saya kasih jawaban biar dia mikir. Saya bilang sama dia, Neng begini Neng, kalau Neng pakai jilbab, Neng pakai jilbab, rapi nih, ketutupan tuh rambut, tapi baju ketat, badannya masih kelihatan. Nanti yang masuk surga pala Neng doang, badannya di luar. Kira-kira enak apa kagak? Enak apa kagak? Saya mau tanya nih, yang perempuan pengen masuk surga palanya doang apa semuanya? Pengen yang palanya doang apa semuanya? Betul. Kalau begitu siap kita rapiin pakaian kita. Betul. Sallu ala nabi. Nah, jadi saudara, yuk kita sambut tahun baru ini dengan yang lebih baik lagi. Apa-apa yang kemarin kita kurang bagus kita tinggalin. Apa-apa yang sudah bagus kita pertahanin. Bahkan kalau bisa kita tambahin. Insya Allah. Dan mudah-mudahan saudara, ini COVID cepat berlalu. Amin. Amin. Mudah-mudahan ini musibah cepat berlalu, sehingga kedepannya kita bisa kembali normal. Yang sekolah bisa kembali sekolah normal, yang kerja bisa kembali kerja normal, yang usaha bisa kembali usaha normal, yang ngaji juga bisa kembali ngaji normal. Amin ya robbal alamin. Bil qabul al-Fatihah. Ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita sekalian. Dan mudah-mudahan saudara, sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, NKRI, FPI diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin jaya, semakin berkah. Amin ya robbal alamin. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Dan ya Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.